Jadi ini adalah foto ayah, almarhum ayahnya Sonya yang sudah meninggalkan Sonya untuk selama-lamanya ketika Sonya berusia TK ya. Waktu itu masih 3 tahun. di 3 tahun. 3 tahun. Jadi kenangan apa yang Sonya ingat? Iya, pasti besok papa datang, pasti papa lihat, pasti papa senang. Masih papa senang. Maafin ya Ma, kalau ada salah mau bulan puasa, insya Allah biar semuanya berkah, hamilnya berkah, semuanya berkah. Amin. Mama maafin, semoga Sonya juga dalam menjalankan ibadah puasa bersama Hengki diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah puasanya ya. Amin. Kau berikan aku semua yang terindah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali ya di bulan Ramadan ini tetap saya Kak Ros menemani Anda dengan kisah-kisah yang inspiratif, kisah-kisah manusiawi. Semuanya ada di acara Rumpi. Ya, tetap ya di bulan Ramadan tadi kita sudah lihat ada deretan berita terpanas dan tamu kita ini tidak kalah panasnya hari ini karena ini adalah tamu sepasang suami istri yang dari sejak pacaran itu sudah kita liput di sini di Rumpi ya kan. Kemudian ketika mereka menikah saya datang langsung ke akadnya. Bahkan selesai akad mereka kami datangkan kemari lengkap dengan keluarganya. Ya, tahu nggak siapa? Siapa sebutkan, panggil dong. Oh yang dipanggil cuma Hengkinya aja. Tepuk tangan, inilah Hengki Kurniawan dan Sonya Fatmala. Halo, assalamualaikum. Aduh, cantiknya. Halo, terima kasih sudah datang lagi di sini. Silakan duduk. Aduh, iya ampun. Kalau sekarang udah kembaran gitu ya modelnya ya. Ini bajunya memang sengaja. Kamu udah bikin berapa set kembaran? Nggak di endorse soalnya. Wah, Lagi bisa foto-foto pusing ya. soalnya, iya. Oh, begitu, cakep sekali deh. Nah, sebelum kita ngobrol sama Hengki dan juga Sonya, kita lihat dulu seperti apa sih perjalanan cinta mereka. Berikut ini. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sonya Fatmala binti almarhum Charles Cornelis Parvin dengan mas kawin yang tersebut tunai. Perjalanan cinta Hengki Kurniawan dengan Sonya Fatmala terbilang cukup singkat. Bermula dari cinta lokasi, merasa cocok serta sering melakukan ibadah bersama, akhirnya mereka mengutarakan perasaan saling suka dan meresmikan hubungan pacaran pada 1 Januari 2015 lalu. 4 bulan berpacaran, duda satu anak ini tak perlu waktu lama meyakinkan Sonya untuk menjadikannya seorang istri. Sonya memantapkan hati menjadi istri Hengki di saat usia 21 tahun atau terpaut 11 tahun lebih muda dari Hengki. Alasan ingin menjalani ibadah puasa bersama sebagai keluarga baru membuat pasangan yang tadinya berandai-andai menikah di akhir tahun ini akhirnya resmi mengikat janji pada 23 April 2015 lalu. Seperti tak mau menunda-nunda untuk memiliki momongan, sebulan pernikahan, kabar gembira kehamilan sang istri diumumkan langsung oleh Hengki Kurniawan lewat akun Instagramnya berupa foto hasil tes pack Sonya yang menandakan positif. Seperti apa kebahagiaan pasangan muda ini dan seperti apa pengalaman mereka memasuki bulan Ramadan sebagai sebuah keluarga? Saksikan hanya di Rumpi No Secret. Nah, ini pacarannya singkat ya, 4 bulan ya kurang lebih ya. 4 bulan. Terus langsung. Jadi gimana kehidupan pernikahan, Bu? Oh, udah positif sekarang. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Ya langsung ya, topnya sekali ya Pak ya. Alhamdulillah gitu. Emang rencananya gitu, apa maksudnya udah ini aja bebasin aja? Ya, memang kan rencananya dari awal memang nggak ditahan-tahan gitu. Kalau misalnya memang dapat lebih awal kayak sekarang, alhamdulillah. Terus kuliah jadi bagaimana, Bu? Lanjut aja, Bu. Tapi ngidam-ngidam normal? Ngidam-ngidam masih normal. Nggak ada yang, kayaknya kan ada yang sampai nggak Malah mau. kayaknya saya yang ngidam. Dia yang ngidam. Jadi di lokasi syuting itu beberapa hari kemarin
pengennya makan rujak terus Oh, gitu. gitu. Bahkan bukan hanya siang ya, tapi malam setengah 12 rujak yang dari pagi itu masih dimakan. Oh ya? Oh, Makan bagus balik. lah ya, lumayan lah ya. Larinya ke sana. Kalau bisa morning six-nya juga Pindahnya ke sana. Ada mall-mall tapi ada. ada. Oh, ada kayak gitu. Terus yang apa bawaannya pengen tidur ngantuk, terus itu Iya, ada. bawaannya sih males gitu aja, Males ya, nggak apa-apa manfaatin aja mungkin ya kan. Oh, Ya. apa? Jadi selama 9 bulan ke depan saya jadi pembantunya dia. Oh gitu apa aja juga. Maksudnya apa aja manja-manjanya kayak gimana soalnya manja-manjanya? Biasanya malam sih. Kalau misalnya malam. dia udah kelaparan gitu, tiba-tiba sayang bikinin mie instan. Ya mau nggak mau karena si Mbak di rumah udah tidur ya harus bikinin. Oh gitu, macam ada malam-malam pengen apa gitu ya. Oke, ini ada beritanya. Sonya Fatmala hamil muda, Hengki Kurniawan betah di rumah. Sih, emang sebelum hamil nggak betah di rumah? Lagi pulang balik Jakarta Kediri soalnya. Oh, Jakarta Kediri Iya. sekarang. Ada apa di Kediri? Lagi ngembangin kerjaan aja. Loh, oh kamu sering ditinggal dong ya? Iya. Jadi sekarang kalau lagi hamil begini ada tuntutan cepat pulang gitu ya? Nggak, biasanya karena nggak tahu ya sekarang jadi cengeng gitu. Jadi kalau dia tinggalin lama-lama ntar habis nelpon-teleponan nangis. Iya ampun, aduh. Tapi susah ngebedain. Jangan iri ya. Ini udah suami istri. Kemarin ngabarinnya malah pas di Kediri. Pas di Kediri, perjalanan ke Malang, ke bandara. Kemudian dikabarin sama dia, udah langsung minta, Pak pilotnya buruan Pak. Turun Pak sekarang loh kayak gitu. Oh jadi ini, jadi itu gambar test packnya itu dikabarin. Iya, dikabarin dari dia. Lagi di Kediri. Aduh seneng banget. Tanda-tandanya apa? Kenapa kamu mulai curiga tuh gimana? Sakit. Oh sakit, Jadi, sering sakit. lemes gitu, ngedrop, sempat yang batuk-batuk, flu, terus sempat demam gitu juga, dan beberapa hari gitu dan gak selesai-selesai, terus sempat yang batuk muntah gitu. Akhirnya kan pas dia lagi ke Kediri, mama di rumah kan nginep bareng, udah mendingan kamu cek deh kayak hamil deh Oh gitu. mama yang bilang gitu ya. Ya udah akhirnya iseng-iseng, tadinya pengen nungguin pulang tapi penasaran juga ya Bu gitu. Akhirnya ya udah. Oh sih. Nah, Bintang udah tahu nih kalau Sonya hamil. Sekarang udah tahu. Oh sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Bintang. Kemarin baru beberapa minggu juga kita belum masih tahu karena kan masih nunggu ya. Iya, masih nunggu biar surprise pasti, gitu. Terus lebih pasti. sekarang udah Bin, kamu ntar lagi punya adik. Mas sekarang nanya mulu gitu, Pak bisa nggak adiknya bulan depan? Pak adik bisa. Emangnya ini pesen baju kali ya dia. Oh dia udah nggak sabar ya pengen Udah nggak ada teman main. Kan itu udah disiapin kemarin ya nama-namanya ya dari Bintang ya. Ada Bulan, bulan, ada Venus. Wah ini dia Bintang. Oh, bulan Venus. Mirip kamu. Ya, mirip kamu kalau dilihat dari sedotan. Tapi tapi dia excited aja ya, suka ini enggak? Nah, di mana sih ada pertanyaan-pertanyaan, kok bisa ada gitu enggak? Enggak sih. Kayaknya dia udah nyari sendiri kan di. Oh, udah Google. Karena anak sekarang kan lihatnya udah di ini. Nah, ini kan sekarang udah ada memasuki bulan Ramadan. Kemarin katanya mempercepat pernikahan karena ingin memasuki bulan puasa sebagai keluarga. Ya. Gimana rasanya memasuki hari-hari yang begitu hikmat gitu bersama keluarga? Lebih berwarna sih. Lebih berwarna, Jadi ya. sahur udah ditemenin, kemudian buka udah disiapin. Terus yang Ada namanya temennya ya. ibadah bareng kan enak ya. Sholat bareng segala macem. Dan Bintang sekarang udah mulai rajin sholat. Oh gitu? Mulai dari wudunya udah hafal. Terus kemudian qomat dia juga udah hafal. Jadi sekarang lebih ini keluarga utuh gitu. Kalau kemarin kan 2 tahun saya menduda gitu. Untung nih tahun ketiga saya udah menikah. Kalau enggak udah kayak Bang Toyib kan. Iya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran sendiri. Gitu. Masa yang disapa sama sirup ya selamat berbuka puasa gitu ya. Nah ini kalau Sonya sendiri gimana puasa? Puasa, kalau misalnya memang kuat dan nggak pusing, nggak mual, nggak muntah Jadi gitu ya, niatnya tetap puasa ya? puasa gitu. Tapi kalau misalnya memang udah pusing, keringet dingin, muntah, udah Ya baik. udah. Nah kalau si Bintang sendiri puasanya gimana? Apakah dia juga mulai belajar puasa? Puasa setengah hari. Setengah hari ya. Nah ini nih ini kegiatannya bersama-sama. Oh so sweet ya. Nah ini pada saat dulu pacaran, sekarang sudah menikah. Sonya, apa yang kamu kerasa beda banget gitu? Mungkin ada sesuatu dari diri Hengki Kurniawan yang kamu baru tahu setelah kamu menikah. Apa? Mungkin ternyata kalau dia cara nyisirnya beda, kirinya 2 kali, kanannya 3 kali gitu. Kita akan bahas lagi berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
Jadi gimana Sonya, apa yang kamu baru tahu dari Hengki setelah menikah? Ada yang ada sifat ini nih ternyata dia. Kalau berubah banget sih enggak, emang karena kemarin kita pas pacaran tuh udah yang buka-bukaan. Iya, maksudnya Kalau saya soalnya apa adanya gitu. Terbuka ya. udah lebih terbuka gitu. Jadi nggak ada yang kaget. Ketika marah saya liatin, ketika baik saya liatin, jadi nggak ada yang satu tutupin. Ketika ngambek, Iya, diliatin, dan dikasih saya tahu. suka terus terang karena ketika kita berumah tangga kan berantem nggak boleh 3 hari, lebih dari 3 hari. Jadi pacaran pun ketika ada rasa cemburu ngambek, saya bilang aku cemburu nih gitu. Oh, Kayak gitu-gitu. lebih terus terang begitu ya. Lebih terus terang. Nah ini kalau Mas hamil terus ada morning sickness gitu, kuliahnya gimana Bu? Kuliah Kuliahnya pagi alhamdulillah. di drop semua ya pagi. Enggak, alhamdulillah dia tuh jam 11 sampai jam 3, jam 1 sampai jam 5 gitu. Jadi Paginya aman ya. udah. Dan kalau kuliah siapa yang nganterin? Ada driver. Oh driver, kirain diantar juga sama suami. Kerja. Kadang-kadang. Oh iya, Kadang-kadang. benar ya. Iya, Pernah. Makanya nikahnya masih sama anak sekolahan sih, oke ya, kuliahan. Pasangan baru menikah, lagi hamil tetap aja kita dudukin di kursi panas ya. Gimana setuju? Betul. Oke, masukkan kursinya ya, dua-duanya, jangan cuma satu-satu. Enggak, kursinya jangan panas-panas. Enggak. Ntar aus lagi. Jadi batal puasanya. Sebenarnya yang diciein siapa sih? Ini yang dua ini ya. Itu yang satu udah ada yang punya, yang satu belum. Oke. Silakan. Nah, jadi karena bulan puasa buat pasangan ini, apalagi lagi hamil muda, kursinya nggak panas-panas amat kok ya. Kita cuma mau ini adalah pertanyaan seiya sekata, seiya seenggak. Ya, kalau iya dua-duanya, enggak dua-duanya, atau jangan-jangan satu iya satu enggak. Jadi kita minta dua-duanya untuk punggung-punggungan, satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan. Oke, ini pertanyaannya jawab ya. Apakah kompak atau tidak? Apa jawabnya iya enggak gitu? Enggak, jawabannya sesuai pertanyaan saya. Oke. Tanggal berapa Sonya dinyatakan positif hamil? Atau tanggal berapa kamu tahu bahwa Sonya hamil? Nah tuh. Ke Kediri kemana? Dia cuma tahu Kedirinya Ke Kediri pesawat. kemarin tanggal berapa ya? Ya udah kalau nggak tahu nomor penerbangannya lah. Enggak. Lebih parah lagi. Waktu di Enggak ada tanggalnya. Tanggal aja. Tanggal, bulan. Bulan apa yuk? di tiket pesawat tanggal berapa di? Oh, tanggal. Oke, kayaknya Sonya udah tahu nih, Hengki yang masih bingung. Karena dia nggak tahu tanggal, kayak kalau udah di luar kota. Mungkin tanggalnya beda ya, beda 24 jam ya di Kediri. Oke, coba ditunjukkan ke depan. Jen. Langsung dicek. Mei. Beda sehari. Kan kamu pulang 26-nya. Oh iya, ya kan 24 sampai 26. Oh, 24 sama apa? Berarti di sini ada 25. Benar, bagi dua tisunya. Oke. Wah, kompak juga lumayan ya. Oke, baik lagi badan kiri kanan. Lumayan. Pertanyaan Bonus selanjutnya. Hadiah sirup ya. Ada sirup sama kurma. Berapa berat badan Sonya di kehamilannya saat ini? Belum ke dokter. Iyalah, Pak. Emang nimbang harus di dokter, Pak? Di rumah punya timbangan gak sih? Rusak. Iya, kira-kira. Oke. Gue aja nggak tahu. Aduh. Coba kira-kira. Sebelum hamil aja nggak tahu. Ya Allah, sebelum hamil aja nggak tahu, Pak. Waktu digendong-gendong gitu nggak kerasa beratnya berapa? Kuat gendong tapi nggak tahu beratnya berapa. Oke. Segini kali ya. Oke, 55 Gendut banget, Pak Haji. tuh. 51 aja. Oh, kita buktikan, tenang, kita buktikan kebenarannya. Masukkan timbangannya ke sini. Nggak usah dikurus-kurusin. Timbangnya nanti. Timbangnya nggak ada kemana. Katanya kalau tahan napas ngaruh ya. Nggak apa-apa, nanti kita kurangin berat sepatu. Usah dikurus-kurusin. Dikurangin berat sepatu. Coba ini gimana caranya? Diinjek dulu. Diinjek dulu ya. Set. Nggak, jangan Nah, pakai udah sepatu. tuh. Jangan pakai sepatu kan Jangan pakai nambah. sepatu, ya. Siapa yang benar? 53,3. 53,3. Jadi dua-duanya tahu. 53,3. Sekarang begini,
Dia aja yang punya badan nggak tahu ukuran, apalagi saya. Tapi benar ternyata di tengah-tengah ya. 55 ya. Mungkin nanti akan mencapai 55 pada waktunya. Soalnya kamu sebelum hamil 51, apa sebelum hamil 51, 50. Oh, 51, 49, ya 50 segitu. berarti udah Saya tahu dia berat di mana. berat di mana? Berat rasa sayangnya dia ke saya. Saya pikir berat di ongkos. Oh, beda ya. Oke, baiklah lanjut. Apa makanan kesukaan Bintang? Oke, lihat ke depan. Balik semuanya, tunjukkan. Iya, chicken Oh ya, nugget. nugget. Yang ini satu lagi. Abon. Ini kayaknya Bintang di endorse juga nih sama chicken nugget. Itu ya yang ada iklannya itu yang begitu. Oke, lanjut. Apa yang selalu diucapkan pasangan setiap pagi saat bangun tidur? Emang gitu ya? Ya kalau baru nikah mungkin I love you gitu ya. Kopi. Jangan gini. Kamu bikin kopi sendiri aja ya. Coba lihat. Terus. Ada kecil. Pagi lah foto sayang, pagi lah foto. Morning sayang. Ini emang selalu begitu, morning sayang gitu. Kadang morning, kadang pagi. Kalau kesiangan gimana? Tetap Tetap morning. morning. Karena baru bangun. Oh iya, baru Bangun, pokoknya juga jadi kalau kesiangan Karena tetap kamarnya pagi. gelap banget, karena kita suka nggak kelihatan cahaya. Oh, kamarnya gelap banget. Mau bikin foto kali kamar gelap ya? Kita susah tidur kalau terang. Oh gitu. Iya. Oh iya, baik. Oke, ada balik-balikan lagi. Semacam Dracula, Jangan nyontek. Aku adalah orang yang jujur, tetapi selalu diam kalau ditanya soal. Aku orangnya jujur, tapi ada hal yang aku kalau ditanya itu agak berat gitu ngomongnya, agak yang udahlah gitu. Ya dia nggak pernah nanya, bingung makanya. Enggak, kamu kira-kira kalau kamu ditanya apa kamu agak aduh males deh jelasinnya gitu. Iya, dia nggak pernah nanya aneh-aneh, ditanya belum. Seandainya Oh, kamu ada Apa ya? Kamu ditanya apa? Ditanya berat badan mungkin. Mungkin ditanya berat badan, nah. Ya, semakin berat dia harus semakin terima kan, Bu. Oh iya bener. Mungkin ditanya ini IPK. pindah rumah. Oh iya, mungkin ditanya. Apa ya? Ditanya apa ya? Uang belanja berapa? Habis berapa? Mungkin kamu ditanya, kalau ditanya harga cabai merah mungkin agak males jawabnya. Oke, kita lihat. Hengki paling males kalau ditanya, kamu bete nggak sih? Kalau Sonya paling males kalau ditanya, tadi Gak belanja. males sih, cuma nggak jarang jawab biasanya. Oh, kenapa jarang jawab? Kamu belanja habis berapa? Aduh, aku tadi kan belanja manage Hermes ya. keuangan. Ya habis-habisan lah gitu. Belanja apa emangnya kalau kamu males? Belanja cabai. Males jawab Enggak, kenapa? biasanya kalau pergi sama mama atau apa gitu kan, Heeh. namanya mak-mak gitu ya, belanjanya agak banyak, jadi gak enak ngomongnya. Oh gitu. Iya, enak-enakin aja, kalau perlu ditambah-tambahin biar dia semakin giat bekerja. Nggak apa-apa. Bonnya dikumpulin rebusnya ntar-ntar. Oh iya, digede-gedein gitu kalau bisa ditambah-tambahin. Ketawa-ketawa. Ini nggak bener nih ajarannya harus ya. Saya kasih dia kartu kredit kok, nggak pernah dilarang. Oh nggak pernah dilarang. Kartu Tapi kan ada limitnya. berapa limitnya? Kepo banget. Limitnya berapa Bu? Kalau nggak minta telepon aja Bang ya, minta dinaikin. Oke, ya udah cuma gitu aja pertanyaannya, kita lanjut ke arah selanjutnya. Udah selesai belum? Ini taruh aja. Oke, kita sekarang masuk ke rumpi kilat khusus. Saya akan bertanya, jawablah dengan cepat. Siapa yang saya tepuk itu yang harus menjawab. Oke. Mau lahir sesar atau normal? Normal. Normal. Anak cewek atau cowok? Cewek. Wih, cepet banget. Karena udah ada cowok ya. Namanya siapa udah tahu? Bintang atau Venus atau Bulan aja. Bintang, bulan. Oh, bulan. Karena ada Panggilannya bintang, bulan. bulbul. Hah? Bulan. Panggilannya bulbul. Jadi biar ada bintang, ada bulan, matahari, mentari. Istri ngidam atau suami ngidam? Istri ngidam. Enak aja. Udah yang hamil dia, yang ngidam dia juga. Enggak, saya orangnya cepet gemuk soalnya. Oh, enggak apa-apa lah. Kalau makan ini. Enggak apa-apa lah. gemukan, ntar. Makan juga rujak doang. Paling mules ya kan? Ya, Sonya.
Jika anakku kembar 5, maka aku akan kalau tiba-tiba anakmu kembar, tiba-tiba habis hamil ini melahirkan, hamil lagi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Dia mikir keluarnya gimana. Nggak, terus gini pikiran. Pertanyaan selanjutnya, kuliah gimana kuliah? Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Baik, saya masih ada bersama pasangan suami istri yang masih kinyis-kinyis banget gitu ya. Kalau pagi masih selamat pagi sayang, good morning. Mau diucapin. Diucapin apa kamu? Sembarangan. Oke, baik. Sekarang buat pasangan ini berdua, kita minta kalian mengutarakan perasaan atau apa yang ada di benak kalian ketika melihat sosok yang berikut ini. Langsung deg-degan, sosok siapakah itu? Nah, ini dia yang pertama. Oke. Dari Hengki dulu. Dia adalah semangat saya, motivasi saya untuk terus bekerja, dan dia adalah segalanya lah untuk ngilangin capek. Terus kemudian alasan saya untuk hidup ya untuk dia dan Sonya gitu. Kalau Sonya? Bintang. Selalu bikin cair suasana, terus bikin rame, terus apa ya? Bisa mendekatkan diri kepada Allah karena dia tuh pintar loh. Jadi kemarin kebetulan belum sholat maghrib gitu ya. Bunda nggak sholat, kita sholat yuk gitu yang Dia antusias. Dia sayang banget ya sama kamu ya. Maksudnya Membanggakan sih. membanggakan. Jadi kalau bapaknya lagi pergi itu dia ya, karena pasti sama aku kan di kamar nonton DVD atau foto-foto atau apa. Dan report dari gurunya juga setelah kami jadi keluarga yang baru lagi yang utuh, dia lebih semangat lagi di sekolahnya gitu. Oh, lebih Tadi semangat kan di sekolahnya. ambil rapot gitu. Oh gitu, rapotnya bagus? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Sangat memuaskan. Sangat membahagiakan ya. Oke. Nah, kalau sosok yang berikut ini bagaimana? Mana Sonya? Kangen sekali ya. Jadi ini adalah foto ayah, almarhum ayahnya Sonya yang sudah meninggalkan Sonya untuk selama-lamanya ketika Sonya berusia TK ya. Waktu itu masih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi kenangan apa yang Sonya ingat? Aduh, dapat dari mana? Dari mama jangan-jangan. Aduh. Apa ya? Kenangan sih nggak banyak. 3 tahun kan Belum ada. memorinya belum ini ya, belum terlalu inget lah gitu. Tapi inget aja gitu. Ini selalu kehadiran sosok seorang ayah itu seperti apa sih kerinduan Sonya dalam hari-hari Sonya selama ini? Rindu pasti gitu. Mungkin itu salah satu alasan aku juga kenapa memilih pasangan yang jauh lebih tua gitu kan, karena di situ aku bisa nemuin sosok seorang laki-laki yang bisa membimbing aku gitu. Gitu ya. Dan saat menikah, dinikahkan gitu, ada nggak terbayang bahwa aduh almarhum melihat juga nih kebahagiaan Sonya dan Hengki? Yakin banget karena sebelum hari H akad ngobrol sama mama dan kita sempat ke makam juga, sempat minta izin sama papa, terus yang iya pasti besok papa datang, pasti papa lihat, pasti papa senang. Masih papa senang. Mama cerita nggak mungkin adakah kemiripan antara almarhum dengan Hengki? Belum sih, belum sempat ngobrol masalah itu. Apa sih yang Sonya rindukan dari kehadiran seorang ayah dalam kehidupan Sonya? Mungkin dibilang rindu kehadiran seorang ayah nggak bisa di-explain. Aku rindu
makan bareng ayah gitu kan nggak bisa karena memang ditinggalnya dalam Tidak keadaan nggak aku nggak punya Nggak punya memori yang kuat untuk itu gitu. Paling ingat pada saat beliau dikubur, pada saat beliau ambulans segala macam, ingat, nggak tahu kenapa gitu. Luar biasanya subhanallah di situ aku bisa ingat. Yang dulu digendong, dilempar-lempar, yang gitu-gitu masih ingat gitu. Sisanya udah blank sama sekali, nggak ingat. Dan foto-foto masih ada foto-foto? Foto-foto kebetulan Ada lucu banget fotonya. ada sih, tapi udah beberapa nggak ada di handphone satu lagi. Udah beberapa banyak hilang-hilangan lah. Oke. Jika ayah melihat Sonya sekarang, Sonya ingin menyampaikan apa kepada ayah? Tidak tahu. Oke. Udah dong, ganti kan. Ini selalu membuat kamu sedih kan, Sonya? Selalu gitu kan. Sempet juga di Rumpi dibahas masalah aku akad izin sama kakak sama mama aja nangis karena gitu, nggak tahu kenapa kalau masalah keluarga itu agak lebih yang sensitif gitu, nggak tahu. Dan selama sepanjang kehidupan Sonya, kemudian Mama juga mengambil peran sebagai ibu dan sebagai ayah untuk Sonya. Kalau Mama sendiri di mata Sonya itu sosok yang seperti apa sih? Luar biasa. Luar biasa. Kekuatan apa yang dari Mama yang membuat Sonya sangat bangga dan ingin barangkali seperti itu? Bangga banget dan apa ya? Bentuk karakter dia ya. Dia sangat membentuk karakter aku menjadi pribadi yang sangat mandiri, sangat bertanggung jawab dan bisa lebih dewasa gitu. Padahal kan pada saat itu ditinggal memang jadi Mama akhirnya memerankan dua peran gitu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu juga. Tapi dia bisa menjalankan itu semua dengan baik, itu yang aku salut banget. Dan sampai sekarang dia tetap setia, sampai sekarang Mama belum nikah lagi. Itu yang aku salut. Jadi kadang-kadang kalau dulu udahlah, nyokap gue juga udah berapa belas tahun. Aduh, ini mamanya Sonya spesial sekali hadir bersama kita hari ini. Aduh sedihnya. Oh, sedihnya. Aduh, saya yang bertanggung jawab nih bikin Sonya nangis. Ini memang kalau kita membahas orang tua gitu ya, Hengki juga pasti seperti itu sama ya, karena orang tua itu memiliki tempat yang spesial sekali di hati kita gitu. Sonya ini sudah menikah nih Tante sekarang. Iya. Gimana Tante? Katanya kemarin biasanya tidurnya sama Sonya. Sekarang betul. gimana? Malam-malam tanpa Sonya? Sendiri aja sekarang. Sendiri aja. Sedih nggak sih? Ya enggak lah, Enggak ya? Justru bahagia karena keberadaan Sonya sekarang udah ada yang tanggung jawab ya. Tapi tetap sih komunikasi kita tetap ya. Sama Hengki juga, sama Sonya juga gitu. Cuman ya gitu aja. Oke. Bikin dia semangat semuanya. Tante mungkin bisa cerita sosok almarhum ayah Sonya ini seperti apa sih sosok yang membanggakan, yang barangkali bisa menjadi teladan juga buat Hengki? Untuk almarhum papahnya, teladan ya. Hengki ini orang yang disiplinnya tinggi. Terus dia punya dedikasi pekerjaannya juga baik ya. Itu sama banget sama papahnya Sonya. Punya rasa disiplin yang baik juga. Apapun itu ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua harus disiplin, teratur gitu. Ya maklum budaya barat ya. Jadi ya ada beberapanya di Hengki. Oh, ada beberapanya di Hengki. Iya, dia orang pekerja keras soalnya Hengki ini. Apa sih kenangan yang Tante ingat dari misalnya hubungan ayah dan anak ketika itu Sonya masih kecil? Seperti apa sih? Kalau Sonya belum banyak banget komunikasi sama ayahnya, karena pada saat itu dia masih umur 3 tahun, 4 tahun ya. Tapi sudah mengenal sosok ayahnya sudah, tapi belum banyak komunikasi yang berarti. Apa sih biasanya kebiasaan yang dilakukan mereka berdua? Bercanda aja. Bercanda. Kalau habis Apa yang Sonya paling senang ketika bercanda sama almarhum ayahnya? Apa
apa? Suka ini kebiasaan, soalnya dulu suka apa ya, waktu kecil itu suka kalau ayahnya bilang mana lidahnya dikeluarin. Iya, katanya dulu waktu kecil suka gitu. Kamu nggak ingat? Itu kebiasaan papanya juga soalnya. Lidahnya dikeluarin Suka terus? suka suka gitu. Gitu, papanya juga suka begitu. Hengki juga suka begitu nggak? Nggak suka. Nah ini. Tapi suka digituin. Biar nggak Itu yang namanya ilmu pelet ya. ilmu melet. Itu pelet. Tapi boleh saya nambahin dikit ya. Iya. Mama ini luar biasa karena ketika saya dekat sama Sonya, karakternya itu jauh berbeda. Saya lihat dia sangat dewasa, kemudian nggak manja, nggak menye-menye kayak mungkin cewek yang lain di usia dia ya. Terus dengan pekerjaannya juga disiplin. Apa ya? Orangnya ada ketegasan juga di situ gitu. Ini kan tergantung siapa yang membimbingnya dari kecil. Jadi Mungkin mama. karena Sonya juga udah mandiri dari kecil, akhirnya dia juga sifatnya juga tegas, iya enggak. Enggak gitu ya. Ini kan mama sempat ragu-ragu kan tadinya mau menikah muda gitu ya tante ya. Kita belum pernah nanya nih. Oh gitu. Apa yang membuat apa sih yang tante akhirnya membuat tante lulu? Apa karena ditongkrongin terus sama Hengki? Dipepet terus ya. Awalnya juga gitu sih, awalnya ngerasa soalnya nggak apa-apa sih kamu berteman sama siapa aja, tapi lebih baik selesain kuliahnya dulu ya gitu. Pacaran nggak apa-apa gitu. Tapi niat Hengki ini ternyata lebih dari apa yang mama pikirkan ya gitu. Kirain memang Hengki hanya untuk kenalan aja atau mau pacaran aja gitu. Tapi ternyata punya niat yang mulia. Emang apa yang dilakukan sih bener tiap hari ditongkrongin gitu mah? Karena syutingnya di satu lokasi ya, jadi ya tiap hari ketemu. Tiap hari gitu. ketemu terus dia duduk di samping mama ngobrol gitu ya. Justru kita belum pernah ketemu ya. Iya, Mama jarang di luar ikut kalau ketemunya. Jadi kalau pas ngerayu mama tuh gimana cara? Kalau ngerayu Sonya masih sering dengar, ngerayu mama gimana? Oh, Hengkinya waktu itu ke rumah, dia gentle kok. Oh ke rumah. Bawa apa dia bawa apa? Ya adalah. Oh ada. Bawa gorengan. Oh bawa gorengan. Gorengan sih dibawa. Digorengnya pakai plastik nggak lu? Kita kan ngomongin gorengan di bulan puasa ya. Langsung pada pengen makan gorengan nih buat buka puasa. Kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol saya berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya, tadi kita sudah mendengar bagaimana kisah seorang Sonya ini yang sudah istilahnya ditinggal oleh ayah tercinta di usia 3 tahun, sehingga memang totally ibu nih sosok mama ini yang berperan besar sekali terhadap tumbuh kembangnya Sonya. Bahkan tidur aja masih bareng gitu. Bareng. Nah sekarang Sonya ini sudah menjadi seorang istri dan insya Allah sebentar lagi juga menjadi seorang ibu. Saya juga pernah merasakan ya ketika menjadi ibu itu saat dimana saya itu merasa betul bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan kepada ibu gitu ya. Sehingga saya tiap hari cuma nelpon mami. Aku ternyata banyak membuat bandel ya dulu ya, minta maaf kayak gitu ya. Nah sekarang memasuki bulan yang baik ini, bulan Ramadan. Bagaimana kalau Sonya pun istilahnya semakin mendekatkan melampangkan bulan ini menjadi lebih kosong, putih-putih, ikhlas begitu ya, dengan membasuh kaki mama sebagai tanda pengabdian, cinta dan ungkapan terima kasih. Oke. Berat juga ya. Oke, baiklah. Silakan. Ini waktu kawinan dulu ada begini nggak? Nggak ada ya. Tapi ini kok beda sop buah ini ya, bukan? Enggak. Sop buah. Kirain buat buka puasa. Iya, Mami. Ayo ibu refleksi bu, buka kaki. Silakan. Bisa nggak Sonya? Apa tuh? Bisa. Satu ya. Sonyanya madep ke sini. Kuat. Dimasukin dua-duanya. Boleh sambil foto ya? Satu-satu ya, foto. Sambil mungkin Sonya apa yang ingin diucapkan kepada mama? Maafin ya Ma, kalau ada salah mau bulan puasa, insya Allah biar semuanya berkah, hamilnya berkah, semuanya berkah. Amin. Mama maafin, semoga Sonya juga dalam menjalankan ibadah puasa bersama Hengki diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah puasanya ya. Amin. Satu lagi. Bu. Bu refleksi Bu. Kamu sering nggak mijetin mama?
Sering, kita sering main pijit-pijitan. Oh gitu, lebih sering mana? Siapa yang dipijetin, Tante? Sonya deh kayaknya. Soalnya yang sering dipijetin. Ya ampun. Jadi sekarang siapa dong yang mijetin kakinya? Oh ya berpindah ya. Oke. Namanya nggak ditanya, pijitin siapa? Tante yang mijetin siapa? Oh kabarnya sekarang udah nggak ada teman curhatnya kalau mau tidur sekarang curhatnya sama siapa, Tante? Sama si Mbak. Sama si Mbak, ya ampun. Rahasianya. Sonya suka nelpon nggak setelah menikah ini, Tante? Sering nelpon. Oke. Curhat apa aja biasanya Sonya kalau nelpon? Kemarin kan dia sempat flu, batuk, ya lama ya nggak biasanya Itu gitu. awal Mau hamil, hamil itu. Aduh, Iya, baik nggak sekali si biasanya Sonya. gitu Tepuk kan. tangan dulu dong. Cium dulu dong, cium. Oke, nah ini apa namanya tadi? Oke, ini curhat. Biasanya curhat apa tuh tadi? Apa? Yang sakit itu terus Tante datang ke rumah. Iya betul. Tante curiga kalau dia hamil. Iya, awalnya dari situ. Mama Iya, yang karena memang hormon yang Berubah. wanita yang sedang hamil itu kan biasanya berubah. Entah dari karakter, ya kan, entah dari bawaan dia, kondisi fisiknya, gitu kan macam-macam. Entah dia. jadi feeling seorang ibu udah tahu Iya. gitu ya. Nah kalau Tante nih feeling nih biasanya ibu-ibu tuh feelingnya kuat banget tahu nih cucunya kayaknya laki perempuan dari sejak awal-awal. Tahu nggak Tante sekarang? Punya nggak feeling kayak gitu? Belum ada ya. Belum ada, belum ada. Tapi kalau Tante ini laki perempuan sama aja ya. Sama aja, senang banget. Seneng Dua-duanya. banget. Sehat. Nah, ada tanda-tanda ngidamnya yang mungkin mirip ketika Tante ngidam Sonya. Yang pasti sukanya sama, sukanya pedes-pedes. Suka yang pedes-pedes. betul. Oh gitu, kamu juga suka begitu? Begitu. Mulutnya pedes juga nggak? Cinta. Cinta. Itu mulut Itu mungkin nanya. ibu. Nah kalau Sonya suka cerita nggak curhat, ini kan baru menikah tapi juga langsung udah jadi ibu dari bintang Iya, gitu. betul. Suka cerita apa Sonya tuh biasanya? Apa ya? Bingung apa biasanya dia kalau menghadapi Oh anak? iya, makannya bintang mah kok Paling susah ya, nggak sih. suka sayur. Subuh gimana ya caranya nih anak makan Oh gitu. Maunya sukanya itu tadi nugget-nuggetan gitu. Iya, maunya goreng-gorengan. Iya sih, Mama cuma bilang, oh itu ada masa-masanya kok, nanti dia akan suka sayur. Ya sabar-sabar aja dulu, bujuk-bujuk aja. Sonya kalau dulu suka memang- sayur nggak? Soalnya enggak juga. Kamu juga nggak tanya sekarang. Bapaknya suka sayur nggak? Lupa. Lupa. Sekarang suka sayur. Dulu kalau di Blitar nasi sama kerupuk aja dulu. Oh, serius? Iya. Nasi kerupuk sama Sama sambal sambal terasi. pecel gitu ya, sambal terasi. Oh gitu kamu. Kita kan dulu keluarga susah, pelan-pelan merangkak sampai alhamdulillah gitu. Oh seperti itu. Iya, jadi prosesnya saya lebih berat dulu. Oh begitu. Oh ya, tapi ya mungkin kalau bintang sekarang mungkin juga perlu dicoba. Mungkin nugget kasih kerupuk juga. Pernah makan nasi sama kerupuk, Masya Allah, Bin. Nggak ada gizinya banget. Ternyata Iya, ibu bapaknya. sampai saya posting di Instagram karena ini saya banget gitu dulu. Di rumah pakai kerupuk, pakai kecap aja udah selesai gitu. Oh dia juga sama Dia senang. makan kerupuk kayaknya menghayati banget. Mungkin bisa di endorse juga dari kerupuk apa Ya gitu ya. mungkin buat kerupuk bisa endorse juga. Ini soalnya sebagai ibu-ibu rumah tangga pernah curhat juga, aduh Ma, ini kenapa ya cabai kok naik sekarang harganya ayam gitu. Oh enggak pernah. Dia pernah belanja ke pasar sendiri nggak sih? Masak bisa masak? Oh, bisa? Masak. Oh bisa. Masak yang kayak bayam Sederhana, gitu ya. bisa. Nasi goreng kemarin enak. Oh enak, oh memang sudah dipersiapkan Iya, mandiri ya. Nasi goreng enak, sayur mie bayam. instan bikin mula saya. belum matang. Luar biasa ya, kamu berarti mendapatkan istri yang sudah dipersiapkan luar biasa. Maksudnya kamu juga Iya. ikut mencuci kaki mama tadi? Oh iya, Mami. Selain ikutin jangan kemana-mana tetap di Rumpi. Pemirsa, dari obrolan kita dengan Mama Sonya dan Hengki tadi kita melihat bagaimana bentuk-bentuk apa ya sebuah keluarga gitu. Ini anak yang mandiri tadi karena memang sudah ditinggal ayahnya, dididik oleh Mama tidak menjadi anak yang manja walaupun tidurnya masih sekamar terus sama Mama begitu ya. Dan Hengki ini juga ternyata dididik juga dari kecil untuk bisa cari uang saku sendiri. Apa tadi kalau mau uang jajan harus? Kalau mau SD mau dapat uang saku harus jual permen dulu. Jual permen. Sampai SMA teman-teman saya main basket saya bantu papa jualan oli gitu. Oh, jualan oli. Kebetulan kakek itu kan tentara jadi militer keras banget. Jadi memang kamu disiplin. Akhirnya itu membentuk karakter kamu sampai Tadinya dewasa. pengen jadi tentara saya. Oh gitu. Ya, karena kan udah masuk pasti beraka gitu kan. Kenapa nggak jadi? Apa yang menghalangi? Waktu masuk akabri nem saya kurang.
Oh karena NEM, apanya yang jatuh? Matematika, fisika, bahasa Indonesia? Lupa waktu itu. Oh nggak tahu? Cuman pas itu aja, tapi alhamdulillah dari SD sampai SMP sampai SMA juara kelas. Oh juara kelas. Oh ya memang ternyata jalan hidupnya tepuk tangan dulu dong. Ternyata jalan hidupnya adalah di dunia sinetron, kemudian sekarang juga sudah mulai punya bisnis dan juga barangkali akan merangkak juga ke dunia politik. Mungkin Tante ada pesan untuk anak menantunya ini, pesan-pesannya untuk menjaga anak yang sedang mengandung. Ya sebagai orang tua pesan itu pasti semua orang tua sama ya. Ya mereka akan terus bersama sampai akhir hayat. Amin. Insya Allah ya. Tante pesannya apa kalau seandainya mereka berdua ini dalam pernikahan menghadapi masalah? Tante pesannya apa buat mereka? Bagaimana menghadapinya? Ya itu Kepegadean. Menyelesaikan semua masalah ya. kayaknya iya deh. Siapa yang mau digadein? Tante sih percaya sama Hengki. Hengki udah cukup mengerti untuk masalah ini dan mungkin dia banyak memberikan banyak nasihat malah ke Sonya gitu. Kalau buat Sonyanya, Tante pesan apa menghadapi Ya, pernikahan? Udah tahu ya gimana kenapa kata Mama kemarin. Apa kata Mama? Kata Mama. Lupa mah dia mah. Ulangi mah. Enggak ya pasti sih kalaupun ada masalah ya itu udah selesaikan secara baik-baik lah. Apapun kan kalau kita menyelesaikan baik-baik hasilnya insya Allah juga akan baik. Oke, gitu. niatnya dari awal ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk tamu-tamu saya hari ini. Nah, sebagai penutup ya, untuk juga Anda sambil menantikan atau menjalani ibadah puasa Anda menantikan saat-saat berbuka yang masih berapa jam ke depan. Kita akan menikmati lantunan suara merdu dari Papa Cucu. Ya. Hengki Kurniawan. Soalnya juga ikut nyanyi? Berdua, Saya mensupport berdua. Oh, dengan penari latarnya kita bertiga ya. Kita jumpa lagi di Rupi No Secret.